gitu ya. Nah, kemudian untuk bannernya ini nanti yang kita akan gunakan jadi banner nggih, kegiatan kita. Nah, ini didesain oleh Mr. Dedi nggih. Jadi nanti kita akan menggunakan banner ini. Kemudian nah, ini kemarin adalah brosur terbaru dari Eco Green Park. Jadi ada banyak sekali di sana, ada 50 lebih wahana, 50 lebih fasilitas yang disediakan. Nah, kemudian nanti kita akan seperti apa? Kok banyak sekali, Pak? Itu sehari apa cukup? Nah, nanti kita akan sampaikan. Berikutnya, nah, untuk kemarin dikirimi dari pihak Eco Green Park, jadi ada beberapa area sport nanti yang akan kita gunakan. Jadi sekilas ini kami tampilkan. Jadi misalkan besok kita meskipun ada guide-nya, jadi besok kita akan ada guide yang mengarahkan. Nah, tentunya nanti akan tidak perlu khawatir ya di sana tersesat atau apa begitu. Kemudian nanti dari keseluruhan kemarin kita bagi menjadi 18 kelompok. Nah, per kelompok ada 50 orang. Kemudian nanti kegiatannya seperti apa? Nah, untuk penjelasan kelompoknya nanti Bu Tika akan menambahkan. Kemudian yang perlu disiapkan adalah ini peserta hadir 30 menit sebelum pembukaan. Nanti kita akan sampaikan rundown-nya. Kemudian disarankan menggunakan angkutan umum. Jadi bareng-bareng begitu, misalkan satu mobil 5-6 orang gitu. Bisa dengan Grab, Gojek, kemudian Maxim dan lain-lain. Jadi monggo bebas biasanya pakai apa. Kemudian peserta diwajibkan sarapan pagi begitu. Nah, untuk sarapan pagi ini, nanti yang bingung, misalkan pagi sarapan di mana, nah itu bisa menghubungi Bu Tika. Bu Tika hafal, ya tempat sarapan di Batu, Malang itu beliau sudah hafal itu. Misalkan butuh rekomendasi. Butuh rekomendasi. Kemudian peserta memakai kaos bela negara dan topi, ya. Jadi topi yang hitam. Kemudian disarankan membawa pakaian cadangan. Nah, jadi bisa cadangannya ini misal bisa kaos pramuka, misalkan training dan lain-lain. Jadi nanti misalkan ketika kegiatan berkeringat gitu, wah berkeringat basah. Nah, jadi bisa ganti baju atau mungkin oh saya mau berenang ya, karena ada bagian water park-nya, saya bawa baju renang. Nah, gitu. Kemudian peserta wajib membawa alma mater. Alma mater ini nanti dipakai ketika pembukaan. Kemudian peserta mendapatkan makan siang, dapat lunch jam 12. Nanti seperti biasa nanti dikoordinir oleh ketua kelompok G. Kemudian diperkenankan, nah ini membawa makanan ringan dibawa masuk ke Eco Green Park. Jadi dari pihak Eco kemarin mengizinkan khusus kita, misalkan dari peserta ada yang bawa makanan ringan, G. Nah, makanan ringan. Jadi yang ringan-ringan saja. Jadi bakso, pangsit, nah itu jangan dibawa ya. Jadi yang ringan-ringan saja, misalkan minum atau keripik, camilan dan sebagainya. Kemudian, nah ini bonusannya adalah peserta mendapatkan fasilitas tiket gratis Eco Green. Jadi nanti bebas, nah, nanti saya sampaikan untuk rundown-nya begitu. Baik, sebelum saya sampaikan rundown-nya dari Bu Tika, silahkan apabila ada tambahan. Cukup, Pak Andika. Oh, alhamdulillah, oke, cukup. Kemudian kita lanjutkan untuk rundown kegiatannya. Rundown kegiatan, ya, rundown kegiatan yang fix ya, sebentar. Rundown kegiatan. Perlu saya bantu? Nah, ini. Baik, nah ini untuk rundown kegiatan. Nah, semoga bisa terlihat G semuanya. Oke, rundown kegiatannya kita besok perjalanan, jadi mulai berangkat jam 6, nah ini menyesuaikan lokasi masing-masing. Kemudian presensi jam 8 sampai jam 8.30. Nah, presensinya ini ada di parkiran. Nanti rekan-rekan setelah masuk Eco Green Park, kemudian kita ada di parkiran. Nah, tadi saya sampaikan bahwa disarankan membawa membawa kendaraan umum. Jadi bareng-bareng. Namun meskipun
ingin membawa motor sendiri atau kendaraan itu disediakan tempat parkir. Kami sudah membookingkan dengan Eco Green Park tempat parkir, hanya saja memang parkirnya berbayar. Nah, jadi yang membawa nanti disiapkan parkir berbayar. Kemarin berapa Bu Tika? Lupa saya. 5.000 atau 3.000 gitu. 10.000 kalau mobil, 10.000 kalau nggak salah, full Pak day Andika. berarti. Kalau motor nggak tahu Pak. Ya, jadi disiapkanlah nggih. Kemudian nanti jam 8.30 sampai 8.35 kita pembukaan, tetap di parkiran, kemudian sambutan nggih. Sambutan-sambutan, kemudian setelah itu jam 8.45 sampai jam 9, nah ini sudah ada pengenalan guide di parkiran juga. Nanti ada 18 guide ya, rekan-rekan semuanya. Nah, jadi nanti akan masing-masing kelompok itu ada satu guide yang akan membantu gitu ya. Jadi akan mengarahkan. Nanti kita kemana begitu. Kemudian mulai jam 9 sampai jam 12 kita kegiatan edukasi pertama. Jadi nah, di sini di kanan, bagian kanan kita bisa lihat semuanya ya, ada kegiatan edukasinya ada 9. Ada biogas, kompos, jamur, hingga limbah cair. Nanti insya Allah semuanya dapat ini. Jadi masing-masing ini kemarin dari pihak Eko itu disampaikan 25-30 menit untuk per room. Nah, per room nanti akan diikuti oleh 2 tim. Jadi tim 1-2, kemudian room berikutnya 3-4, kemudian 5-6 begitu. Dan sifatnya adalah rolling. Untuk rollingnya tidak usah khawatir, karena di sana nanti ada 18 guide masing-masing tim, plus ada panitia juga. Ya, jadi tidak usah khawatir. Yang penting bisa berjalan sesuai dengan sesuai dengan tempat rollingannya begitu. Nah, kemudian nanti jam 12 sampai jam 13 itu ada isoma. Nah, isomanya nanti di food court ya, yang tadi sudah kita lihat di PPT ya, di food court. Kemudian nanti, nah ini yang seru ya. Nah, ini yang saya suka nih, yang ada show burung. Nah, ini burung apa ya yang akan disokan? Nah, ini yang kita bikin penasaran. Saya juga penasaran, burung apa ini ya? Jam 13 sampai jam 14 itu setelah makan itu ada refreshing ya untuk show burung itu di amphitheater, nanti akan disampaikan, akan diarahkan nanti oleh guide-nya. Nah, jadi kita akan lihat show burung dulu. Setelah burungnya selesai disokan, setelah selesai ditampilkan, kemudian jam 14 sampai jam 15.30, nah ini lanjut kegiatan edukasi yang kedua. Ya, jadi lanjutan yang tadi sebelumnya, jadi rollingnya gitu yang belum, nah dilanjut. Tidak salah kemarin untuk yang kegiatan edukasi 1 itu 6 tempat rollingnya, kemudian tinggal 3 tempat. Nah kemudian setelah itu jam 15.30 sampai jam 16 itu ada evaluasi. Nah itu bersama ini, evaluasi kegiatan, refleksi dan sebagainya. Nah itu seperti biasanya akan dikumpulkan di stage khusus di Ramayana Stage bersama-sama, kemudian akan dibuat evaluasi begitu. Jadi kegiatan hari ini dan sebagainya begitu. Kemudian untuk jam 16 sampai 16.30 itu acara bebas. Jadi nanti untuk penutupannya nanti sekaligus di Ramayana Stage, direfleksi kemudian penutupan. Di jam 4 nanti bebas. Ya kurang lebih jam 4 atau jam 4 kurang bebas jalan-jalan. Monggo silakan ada yang berenang, misalkan cukuplah setengah jam berenang ya. Nanti berenang gaya ngamuk, gaya bebas itu. Nah itu cukuplah saya kira. Kemudian nanti ada jalan-jalan, foto dengan satwa-satwa, atau dengan yang lain begitu. Jadi bebas ini. Jadi mau lanjut di situ atau mau terusan nanti misalkan Pak, saya dari Eco Green Park mau terusan ke BNS silahkan. Nah itu sudah selesai acara ya, di luar tanggung jawab ya, selesai acara bebas monggo begitu. Nah, kemudian itu untuk rundown-nya mungkin dari Bu Tika sebelum saya lanjutkan ada yang disampaikan silakan. Ya, cukup Pak. Mungkin ini dari rundown ini teman-teman jadi tahu kapan harus beli tiket pulang. Biasanya itu yang ditanya Pak. Berarti dari pukul 4 mahasiswa udah bisa pulang ya Pak Andika apabila tidak ingin Ya, benar. mengelilingi area. Oke, cukup Pak Andika. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan dari mahasiswa Pak. Oke, begitu. Nah, kemudian terima kasih Bu Tika. Kemudian kita lanjutkan. Ini untuk materinya.
Jadi mungkin nanti akan kita share ya. Jadi randonnya materi kegiatan, materi masing-masing pembelajaran atau edukasi di biogas, kompos dan sebagainya. Nah, ini sudah kami rinci kemarin berkaitan dengan apapun. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan ya berkaitan dengan biogas, kompos itu bisa disiapkan dari sekarang. Ketika hari H nanti bisa ditanyakan gitu. Jadi berkaitan dengan olahan, kemudian ada science center, PLTMH dan sebagainya. Dan masing-masing ini estimasi adalah 30 menit ya, estimasi. Tapi kemarin bisa kurang begitu, atau bisa lebih juga, tapi kita buat estimasi 30 menit. Kemudian hingga kebudayaan dan sebagainya. Kemudian untuk pembagian kelompok ada di random nanti, jadi kelompok 1 dan 2 nanti jam sekian di edukasi apa, kemudian lokasinya di mana. Ini kemarin sebenarnya tidak perlu ini karena sudah ada guide, tapi tetap kami lampirkan di rundown. Jadi agar misalkan nanti ada yang ke toilet begitu, misalkan ke toiletnya lama, gitu, ke toiletnya sampai berapa menit itu, ternyata loh, rombongan saya mana, bisa dilihat. Oke, ini ternyata, oh jam sekian saya kelompok 2, jadi misalkan ke PLTMH begitu. Toilet juga tidak usah khawatir, jadi rekan-rekan semuanya banyak toiletnya, ya, jadi tidak perlu khawatir rebutan gitu. Oke, itu kemudian selanjutnya untuk pembagian kelompok. Pembagian kelompok sudah kita cantumkan di link ini, bisa dilihat atau melalui scan. Nah, kalau bisa scan, nanti akan masuk ke pembagian kelompok, bisa dilihat tuh ya, pembagian kelompoknya begitu. Oke, itu mungkin dari saya, mungkin dari Bu Tika berkaitan dengan bagian kelompok bisa ada tambahan harus disampaikan, silakan Bu Tika. Mungkin nanti pada saat sesi tanya jawab saja Pak Andika. Oh baik, oke, terima kasih. Baik, jadi begitu rekan-rekan semuanya, diharapkan memang dalam kegiatan ini nanti memang karena ini di label hijau ya, jadi masuklah kegiatan label hijau tadi yang di share di PPT ada label hijau, jadi semuanya diwajibkan untuk hadir begitu. Nah, semoga nanti semua bisa hadir bersama agar semua rangkaian ini bisa terlaksana dengan baik tentunya. Baik, mungkin untuk penjelasan singkat seperti itu, saya rasa tidak perlu lama-lama karena saya yakin semuanya juga sudah jelas dan memiliki motivasi untuk bisa mengikuti kegiatan WSBK ini. Berikutnya kita masih ada waktu mungkin 10 menit nih untuk melakukan sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan peserta langsung raise hand. Mungkin Atau sebelum bisa masuk ke sesi tanya jawab Pak Andika, ini silakan biasanya Bu yang Tika. banyak bertanya itu terkait perizinan karena tidak bisa ikut Pak Andika. Nah, ini bagaimana proses perizinannya? Karena sebetulnya ini kan diwajibkan ya, apalagi sudah kita fasilitasi juga ya Pak Andika. Bagaimana nih Pak untuk perizinannya Pak Andika? Benar, untuk perizinan ada 2, jadi perizinan ke sekolah. Untuk izin sekolah sudah kami siapkan. Jadi misalkan Pak, saya izin sekolah gitu ke sekolahnya, oke, sudah kita siapkan. Kemudian untuk yang tidak ikut, ini sebenarnya diharapkan wajib ikut. Karena ini masuk ke kegiatan centang di hijau tadi ya, jadi wajib ikut. Kecuali memang benar-benar urgent. Nah, tingkat urgent pun juga kita harus lihat dulu seurgent apa gitu. Kalau hanya Pak, saya tidak ikut Pak gitu ya. Karena saya tidak kuat dingin di Batu. Nah, itu bukan urgent ya. Bisa kita kendala dengan memakai jaket dan sebagainya. Ya, gitu ya. Jadi mohon untuk tetap ikut Bapak Ibu semuanya karena ini masuk pada rangkaian kegiatan gitu. Oke, begitu Bu Tika, silakan. Oke, ini karena ada juga yang mau ujian tesis katanya Pak. Terus ada yang bertanya juga, boleh tidak bawa balita? Boleh, asal bawa pendamping ya Pak Andika ya, tapi beda sendiri acaranya, begitu ya. Mungkin nanti yang pendamping dan anaknya, balitanya Bapak Boleh, Ibu kalau ada semua nanti pendampingnya boleh, mungkin silakan. datang ikut ke Jatim Park mungkin ya. Nanti Bapak Ibu fokus di Eco Green Park. Nanti setelah pukul 4 selesai baru boleh bertemu kembali. Benar, ya. Tapi Pak Andika, Eco Green Park pada saat nanti ada kegiatan kita, mereka menerima tamu dari luar kah? Iya, tetap. Jadi tak menerima tamu dari luar. Jadi setelah umum. Ya, karena jadi memang kalau misalkan ada yang mau beli tiket mandiri, keluarganya tidak boleh apa-apa sekali gitu ya Pak ya. umum. Benar. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah kita fasilitasi gitu ya. Jadi tiket khusus gitu. Oke, baik, ini banyak yang raise hand. Monggo silakan.
Kita Ini unmute dulu. kita mulai dari Pak ya, Bagus Bagus. dari kelompok 5 ya. Silakan bisa on mic dan on cam. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Dengar. Iya, ini Pak Andika, izin bertanya. Pertanyaan dari teman-teman, itu nanti itu jika ada salah satu teman saya itu yang terpaksa nggak ikut kegiatan itu, kan bisa izin sebenarnya. Meskipun ini acaranya wajib. Maksud saya kalau semisal dianya sendiri itu terpaksa izin, nanti konsekuensinya apa ya, Pak? Ya, itu aja sih. Baik. Ya, karena Terima kasih, Pak ya Bagus, teman-teman ya, teman-teman itu izinnya juga ada beberapa yang urgent seperti persiapan melahirkan, terus juga yang disinggung Bu Tika tadi ada yang mau sidang kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana, Pak Andika? Silakan monggo dijawab. Ya, sebenarnya ini kegiatan wajib. Jadi serangkaian berkaitan dengan kelulusan juga, kemudian berkaitan dengan nilai yang lain. Jadi kalau memang tidak benar-benar urgent sekali gitu, itu mohon tetap hadir. Tapi misalkan kalau ada yang, mohon maaf, misalkan ada yang sakit, misalkan baru operasi, atau sudah hamil masa HPL, nah itu diperkenankan karena tingkat urgentnya yang sangat tidak memungkinkan. Tapi mohon diusahakan tetap diwajibkan untuk hadir gitu. Untuk tingkat urgentnya tentu dari masing-masing rekan-rekan semuanya sudah paham. Oh ini saya nemen banget ini. Wah saya bisa mengusahakan. Nah itu misalkan terpaksa banget, misalkan pagi mau ujian terus saya nanti akan menyusul gimana Pak. Nah itu bisa dikondisikan sendiri dari masing-masing peserta. Saya rasa peserta semuanya, Bapak Ibu guru profesional tentunya sudah paham harus kapan harus izin, kapan harus ikut dan sebagainya. Jadi begitu Pak Bagus, Allah. Jadi memang kami juga dari penjelasan technical meeting ini tidak terlalu lama dan panjang karena kami sudah yakin, wah ini Bapak Ibu profesional sudah kemarin mengikuti bela negara, mengikuti pramuka, tentu mental dan jiwa itu sudah terbentuk begitu. Nah, jadi bisa diukur sendiri. Ini saya mungkin atau tidak hadir gitu. Itu Pak Bagus. Berarti gini Pak Andika, berarti untuk yang teman-teman yang urgent tidak bisa hadir itu berarti ya konsekuensinya ya nggak dapat pengalaman untuk mengikuti kegiatan ini gitu ya Pak Andika kira-kira. Maksudnya konsekuensinya nggak sampai ngaruh ke kelulusan dan lain sebagainya kan sebenarnya enggak. Nah sebenarnya karena ini rangkaian utuh dari kegiatan PPG, nah itu juga sebenarnya juga akan berpengaruh ke kegiatan lulusan, misalkan nanti kita kegiatan kalau kegiatan semisal sertifikat ada dan yang sebagainya. berarti, Kalau urgent silakan, ya kalau nanti yang kita ganti. ditoleransi kan ya. Iya, kita lihat urgenitasnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengukur semuanya. Nanti kita ganti. Berarti ganti kegiatan lain. Urgent itu yang kayak contoh yang urgent itu kayak yang sakit, terus persiapan benar. Kalau itu memang yang sidang kayak gitu-gitu kan. Iya, kami paham. Ya siap Andika, paham. Nanti bisa dengan kegiatan lain, kegiatan susulan atau tugas dan sebagainya. Gitu Pak Bagus. Jadi tidak usah khawatir Pak, ini itu untuk have fun kita, jadi tenang ya. Iya benar-benar, ini tujuannya ya seneng-seneng kan Pak Andika. Iya, PPG itu memang untuk senang-senang. Malah ikut kok nanti. Oke, betul. Baik. Bagi itu, silakan. Mungkin ada lagi. Ini ada yang bertanya terkait. Terima kasih. Cukup ya Pak Bagus. Ya cukup. Ada yang bertanya terkait mengenai pakaian Pak Andika. Tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Andika bahwa dress code-nya adalah kaos bela negara dan topi bela negara begitu. Kemudian untuk pakaian gantinya sebetulnya kami minta supaya tetap kompak ya, jadi menggunakan kaos pramuka begitu. Tetapi jika ada yang kemarin ada yang bilang katanya kebesaran kaos pramukanya, ya silahkan saja. Tetapi kami berharap dari awal datang itu bisa terus kompak menggunakan pakaiannya. Kemudian alma mater itu dipakai pada saat pembukaan, begitu ya Pak Andika. Kemudian kalau menggunakan jas alma mater di dalamnya berarti menggunakan kaos bela negara itu ya tidak apa-apa, jadi tidak perlu ganti, begitu ya Pak Andika ya? Ya benar, tidak perlu ganti. Karena memang nanti ketika pembukaan itu harus selain menggunakan kaos sebagai simbolnya, kita menggunakan alma mater, gitu, identitas kita. Gitu. Dan juga kan agar tidak kepanasan, gitu, alma mater. Gitu. Oke, baik. Karena batu dingin ini. Nah, alma mater kan lebih hangat nanti.
Untuk bawahannya menggunakan pakai berwarna gelap ya. Monggo yang Ya, adanya aja apa. benar. Nggih. Kita santai nggih. Nggih. Pokoknya kita edukasi Evan ini. Nggih. Jadi bawahnya Oke, yang penting gelap begitu. Monggo. Mbak Vira. Bu Vira, silakan Bu Vira. Baik, terima kasih Bu Tika atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan tentang kostum Bu Tika. Di teman saya itu ada yang tidak membawa kaos bela negara, sedangkan rumahnya di Jombang. Kalau mau dipaketkan takutnya nggak sampai begitu. Apakah tidak ada toleransi lain atau Padahal terkait mengenai dress code itu sudah jauh-jauh hari saya spill loh ya di grupnya ketua kelas. Harapannya karena kemarin banyak yang bertanya, Bu, pakaiannya apa supaya nanti bisa dibawa ketika pramuka, itu sudah jauh-jauh hari saya sampaikan. Jadi masih ada ternyata yang seperti itu tidak dibawa. Ya mau bagaimana lagi ya? Ya sudah tidak apa-apa, tetapi monggo menyesuaikan warnanya begitu. berarti bisa diganti dengan kaos pramuka atau bagaimana ya Bu? Tidak, cari yang warnanya sesuai supaya warnanya sesuai sama ya teman-teman yang lain. Baik, terima Karena kasih. sudah saya spill jauh-jauh hari loh. Mbak Vira ini di grup ini tidak ketua kelas bukan? Bukan. Oh, bukan. Tapi sudah diinfokan kan dari ketua kelasnya jauh-jauh hari? Sudah, mungkin terlupa teman saya Bu, karena sebenarnya pengen ikut, tapi kendala kaos itu tadi. Oh ya harus ikut dong. Masa hanya gara-gara kaos jadi tidak ikut? Ya ikut dong. Pinjem lah yang warnanya deket-deket. Ya Mbak Vira Baik, ya. terima kasih ya Bu. Oke. Berikutnya, Pak Andika ada tambahan? Nggih, jadi Bapak Ibu ya, saya nyebutnya Bapak Ibu semuanya saja nggih. Nah, karena sudah ini tahap akhir. Ini tahap akhir, sudah memasuki tahap akhir. Nah, jadi fase-fase tahap akhir kegiatan dari teman-teman semuanya. Jadi mulai dari kegiatan dulu ada bela negara, kemudian kemarin pramuka, ini wawasan sains, nah itu memang untuk sebenarnya untuk mendukung, mendukung profesionalisme, mendukung tingkat kedisiplinan dan sebagainya. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tidak terlalu apa istilahnya, terlalu ke bawah, jadi kita langsung bisa membaca membaca keadaan ke atas gitu. Jadi saya nanti harus seperti apa, kemudian saya menempatkan sebagai guru profesional seperti apa begitu. Jadi saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kaos itu tidak perlu bingung. Kalau memang terpaksa tidak ada ya cari yang sewarna begitu. Kemudian kegiatan lain misalkan Pak, saya punya alergi dingin misalkan, nah, di grup ada alergi dingin, nanti saya kalau ke Batu dingin beler gimana? Nah, itu bisa antisipasi, misalkan bawa jaket double atau bawa anti alergi dan sebagainya. Insya Allah ini bukan istilahnya bukan sesuatu masalah yang besar begitu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menempatkan seperti apa harus bersikap, bertindak dan memutuskan. Ini kan masuk problem solving kompleks ya Bu ya, kompleks problem solving gitu. Kalau di guru profesional. Nah, ini buktikan. Oke, begitu Bu Tika. Masih banyak yang bertanya ini Pak. Bu Fatwa, silakan Bu Fatwa. Halo, cek. Oh, Pak Pak, Fatwa, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu, Badan Bapak. Mohon izin bertanya. Tadi saya melihat di rundown itu kan berkumpulnya kan jam 8 pagi ya Pak. Nah, apabila misal kebetulan saya jam 8 pagi dan beberapa teman saya itu pada saat pagi itu masih ada kegiatan di sekolah Pak, yaitu rapat dinas. Nah, apakah setelah itu kami bisa menyusul ke tempatnya begitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fatma. Dimohon hadir tepat waktu, ya Pak. Untuk izin ke sekolah nanti sudah kita buatkan surat izinnya. Jadi hari itu kegiatan sekolah mohon di-free-kan, jadi fokus ke kegiatan ini, begitu. Nah, jadi tetap hadir tepat waktu sejak pagi, diharapkan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi misalkan kalau Pak, ini apa namanya juga ada teman saya itu karena beliaunya memegang apa ya Pak ya tugas yang cukup penting jadinya sulit untuk ditinggalkan pada pagi itu, apakah bisa menyusul Pak?
Seperti itu, Pak. Mohon maaf Pak Fatwa, nggih, mohon maaf ini sebelumnya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kalau melihat memperhatikan dengan alasan tugas penting dan sebagainya, semuanya juga begitu Pak Fatwa. Jadi semua rekan-rekan semuanya di sini juga banyak tahu jawab yang penting dan sebagainya, tapi kita komitmen untuk mengusahakan, nggih, wajib mengusahakan kegiatan begitu. Nah, kecuali kalau tadi ada berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya. Nah, itu ditunjukkan dengan surat dokter, menggunakan surat pengantar dan sebagainya. Nah, itu diperbolehkan. Mohon maaf. Tapi kalau dalam bidang akademik dan sebagainya, nah agar semuanya juga bisa komitmen, jadi tetap mohon dihadir tepat waktu. Begitu, Pak Fatwa. Masih di mute. Oh ya. Nah. Baik. Ya. Baik Bapak, terima kasih informasinya yang saya sampaikan ke beliaunya. Terima kasih Pak Bapak. Fatwa, Ya. bisa ya nanti hadir pagi? Saya mau izin dulu Bapak ke kepala sekolahnya. Oh, mau Pak, boleh, insya Allah, tenang. Ya. Ya, Saya mau jangan-jangan Pak bilang. Fatwa ini kurikulumnya, jangan wakilnya, jangan wakil kepala sekolah. Ya, karena kebetulan kan masih tahun ajaran baru itu Pak, jadi masih banyak ya seperti perangkat-perangkat ya pada umumnya tahun ajaran baru seperti itu Pak yang harus disiapkan seperti itu Ya, Bapak. baik Ya. Pak. Jadi semuanya juga sama. Ya. Jadi sama, Ya. guru, dosen, semuanya juga sama tahun Ya. ini juga. Tapi kita komitmen untuk Ya, kegiatan Pak. ini, insya Allah semua bisa hadir dari awal. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak. Fatwa. Ya, baik Pak. Terima kasih. Baik, berikutnya Pak Akbar Tanjung sama Bu Adinda terakhir ya. Silahkan Pak Akbar, halo. Baik, terima kasih Bu Tika. Saya izin bertanya Bu, ini pembagian kelompoknya ini kenapa harus dipisah ya Bu? Enggak jadikan satu kelas saja, karena anggota saya di kelompok saya, di kelas saya ini ada yang terdampar Bu, 3 orang di kelas lain seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, pertimbangannya seperti ini. Kita ada 884 mahasiswa, kemudian juga kita harus membentuk 18 kelompok begitu. Supaya tidak ada nanti tiba-tiba yang sendiri cuma beberapa mahasiswa, akhirnya dipecah-pecah Pak Akbar. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa prodi begitu. Nah, kalaupun hanya ada 3 ya tidak apa-apa, toh kan bisa saling mengenal juga dengan teman-teman yang lain begitu. Tetapi pembagian kelompoknya ini dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa prodi dan juga disesuaikan dengan di lokasi yang hanya bisa satu kelompok 50 orang sehingga terbentuklah yang 18 kelompok itu. Begitu Pak Akbar. Baik Bu, terima kasih. Oke, sedikit menambahkan Bu Tika. Jadi begini Pak Akbar dan rekan-rekan semuanya, saya rasa untuk pembagian kelompok, Bapak Ibu semuanya tidak perlu cemas dan khawatir begitu. Jadi istilahnya begini Bapak Ibu, karena dalam setiap kegiatan, nah itu tentunya kan juga kita tidak akan mungkin terus bersama dengan kelompok kita. Nah jadi sekali kegiatan itu ada di luar kelompok, kemudian beda. Nah itu adalah juga cara untuk peningkatan jadi adaptivitas, kemudian agar bisa lebih beradaptasi, kemudian mengenal temannya dan sebagainya. Saya itu malah pengennya itu diwacak banget gitu, jadi langsung kenal tidak kenal semuanya. Jadi biar nambah karena kesempatan ini kesempatan. Jadi Bapak Ibu semuanya punya link, punya kolega baru dan sebagainya. Insya Allah tidak apa-apa Pak Akbar, tidak usah khawatir. Teman-teman ini semua sudah guru profesional gitu, tidak akan membahayakan gitu istilahnya ya. Jadi tenang jadi dengan dimanapun insya Allah oke begitu. Bapak Ibu semuanya, jadi tidak usah khawatir. Itu Bu Tika, mungkin satu lagi Terakhir ya Bu Adinda silahkan. Iya, Assalamualaikum Ibu. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Din. Ngeten Pak, kami kan tadi di awal sudah Bapak bilang kalau ini diwajibkan dan diizinkan bagi yang urgent, yang mendekati HPL atau yang benar-benar sakit yang tidak bisa hadir, ngeten nggih. Lah, bagi kami yang hamil yang tidak mendekati HPL, tetapi untuk kembali lagi ke Kota Malang itu memikirkan keadaan ya Pak, menjaga kesehatan, di mana saya pribadi meskipun hamil 5 bulan itu menjaga kesehatan karena baru kemarin ikut kegiatan selama 3 hari
perkemahan, kemudian dilanjutkan langsung pulang ke domisili, terus harus kembali lagi tanggal 9 dengan kegiatan, mohon maaf nggih, itu kan kayak jalan-jalan ngeten. Mungkin untuk yang ibu hamil itu masih mikir-mikir, apakah nanti kuat atau gimana. Nah, seperti itu, Pak. Apakah tidak, misal kalau khusus ibu hamil yang mungkin kesehatannya, memikirkan kesehatannya itu diberi tugas apa atau hanya virtual atau ngeten nggih, Pak? Bu, mohon arahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ini saya luruskan dulu ya Bu. Kalau ini kegiatan kita bukan kegiatan jalan-jalan Bu. Nah, tapi ini kegiatan edukasi. Jadi nanti ada evaluasi. Nah, evaluasi itu misalkan nanti tes, wawancara dan sebagainya Bu. Jadi bukan jalan-jalan, bukan kita jalan-jalan gitu bareng-bareng seneng-seneng. Nah, kayak gitu Bu. Tapi ini adalah wawasan edukasi. Jadi wawasan sains, kebangsaan dan budaya. Nah, dan ini merupakan salah satu kompetensi juga yang diwajibkan ada tahapan dalam PPG dan kebutuhan dari guru profesional gitu. Jadi saya kurang setuju Nah, ini kalau ini disebut jalan-jalan gitu. Memang jalan kita. Jadi pramuka juga jalan-jalan, bukan jalan terus ya kan. Bela negara juga jalan-jalan gitu, jalan terus. Nah, ibu juga jalan kemana-mana sama jalan-jalan. Jadi bukan jalan-jalan gitu, tapi edukasi tetap karena ini sebuah serangkaian kegiatan utuh PPG kita. Baik, kemudian memang yang berkaitan dengan ibu hamil nanti akan ditambahkan oleh Bu Tika. Memang tadi yang kami sampaikan bahwa akan diizinkan apabila ada tingkat urgenitasnya. Jadi seperti apa? Nanti tidak apa, nanti langsung sampai ke Bu Tika yang paham. Kalau sampaikan ke saya nanti agak sungkan, nah bisa ke Bu Tika misalkan. Saya gini gini, nah gitu antar wanita gitu misalkan ya. Tidak masalah Bu disampaikan. Urgennya seperti apa? Nanti dari Bu Tika. Karena urusan ibu-ibu, urusan hamil dan sebagainya. Nanti Bu Tika yang kan bisa menilai. Oh ini urgent, oh ini tidak. Jadi tidak usah khawatir Bu. Kita tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Nah itu. Nah tapi juga tetap menuju ke keprofesionalitasan gitu. Nanti tidak apa-apa bagi rekan nanti yang ibu-ibu berkaitan dengan kondisi kesehatan, hamil dan sebagainya nanti langsung disampaikan ke Bu Tika seperti apa nanti Bu Tika menentukan. Bapak-bapak juga begitu. Jadi kita adil. Bapak nanti masalah kesehatan yang hanya untuk bapak-bapak saja yang paham, nah itu sampaikan saja tidak apa-apa. Sampaikan ke saya gitu. Nanti kita akan lihat penilaiannya. Oh ini urgent, ini tidak gitu. Jadi jangan sampai mengganggu semua. Jangan dibuat pikiran Bu. Ibu hamil itu pikirannya itu tidak boleh tertekan, Bu. Harus tenang, santai begitu dan rileks gitu. Nah, tidak apa-apa. Jadi semoga semua tetap sehat semuanya. Kegiatan kita ini berjalan lancar nanti. Bapak Ibu juga sehat dan tentunya tetap diberi kesehatan. Itu. Mungkin Bu Tika, monggo silakan Bu Tika. Baik, Bu Adinda, jika memang keberatan dengan kegiatan ini karena kondisi kesehatan, mungkin bisa disertakan dari surat keterangan dokter ya, Bu Adinda, jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Tetapi jika memang bisa memungkinkan ke Malang, membawa pendamping itu juga diperbolehkan. Begitu, Bu Adinda ya. Ini juga ada beberapa juga yang bertanya, ini sudah hamil 7 bulan, tapi kondisinya capek karena misalnya sudah tidak kuat jalan. Setahu saya di tempat wisata seperti itu difasilitasi juga ada yang kursi roda kalau tidak salah ya, kalau di tempat wisata. Itu juga yang penting bawa pendamping dipersilahkan, tetapi pendampingnya biaya sendiri gitu ya. Dan sekali lagi tadi yang disampaikan Pak Andika, ini bukan jalan-jalan, ada edukasi di dalamnya. Banyak sekali informasi-informasi yang akan diperoleh oleh Bapak Ibu karena ini wawasan sains, budaya dan kewirausahaan, sehingga banyak informasi yang diperoleh. Pokoknya sayang saja ya tidak diikuti oleh teman-teman semua seperti itu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu, sudah pukul 1.55. Ada beberapa mungkin yang perlu ditekankan. Tadi banyak yang, ini saya sambil membaca kolom chat Pak Andika terkait mengenai konsumsi. Konsumsi hanya makan siang saja, kalau snack silakan bawa sendiri ya. Kemudian untuk pakaian, bawahan gelap, apapun silahkan, yang penting bawahannya gelap, mau pakai rok, pakai training, biar enak, singset dan sebagainya. Dipersilahkan, yang pasti
kaosnya usahakan menggunakan kaos bela negara. Kalau tidak ada, silakan cari yang warnanya sesuai. Menggunakan topi bela negara, jangan lupa membawa jas alma mater. Kemudian untuk pakaian ganti, kalau ada, kalau bisa membawa yang kaos pramuka. Kalau tidak ada, dipersilahkan menggunakan yang lain. Begitu. Kemudian terkait kerudung, kita samakan saja kerudungnya membawa yang gelap gitu ya, tidak warnanya apapun dipersilahkan ya. Oke, mungkin itu Pak Andika, karena Pak Andika yang membuka, saya kembalikan lagi kepada Pak Andika. Sepatu bebas, yang penting nyaman. Silakan Pak Andika. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah berkaitan dengan tactical meeting kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Tepat 60 menit, singkat, padat, dan bergizi gitu. Jadi semua informasi insya Allah sudah kita sampaikan. Nanti untuk rundown dan kegiatan nanti kita akan share. Jadi Bapak Ibu langsung bisa bisa membaca lagi itu apa yang kami sampaikan tadi. Semuanya ada rekan-rekan, intinya adalah setiap kerangkaian kegiatan itu akan berdampak pada kelangsungan prosesi dan serangkaian kegiatan pada PPG yang telah dilakukan. Kita maksimalkan kegiatan ini, kemudian tetap jaga kesehatan tentunya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, tadi saya lupa menyampaikan apabila misalkan ada yang punya kesehatan obat-obatan jangan lupa dibawa. Misalkan ada yang sakit mah atau misalkan Pak saya itu kalau lihat burung atau lihat sapi itu sering pusing gitu, muter-muter. Nah, itu bawa obat alergi misalkan ya, alergi burung atau alergi sapi kok alergi gitu. Jadi obat-obat yang biasa digunakan jangan lupa dibawa gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan pada siang hari ini kami tutup. Kami mohon undur diri apabila banyak hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.